Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resila Sudrajat dan Aisyah Nurfadilah. di sini kita akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami, yaitu perancangan UI UX System Point of Sale berbasis web dengan studi kasus toko sembako UMKM yang kami beri nama Mainstore. Oke, di sini banyak toko sembako UMKM yang masih mencatat transaksi secara manual menggunakan buku nota atau kalkulator. Dari hasil wawancara kami dengan kasir dan pemilik toko, kami menemukan beberapa masalah utama. Pertama, proses hitung manual membuat antrian menjadi panjang dan rawan untuk salah hitung. Terus yang kedua itu stok barang sering tidak sesuai antara catatan dan kondisi fisik eh, di aslinya, sehingga barang bisa kehabisan tanpa diketahui. Yang ketiga, pemilik toko baru mengetahui untung rugi setelah merekap seluruh nota di akhir bulan, sehingga sulit mengambil keputusan bisnis secara cepat. Yang keempat, tidak ada transparansi mengenai siapa kasir yang menginput transaksi tersebut. Jadi dari permasalahan-permasalahan ini tuh menjadi dasar utama kami dalam merancang sebuah sistem POS berbasis web dengan pendekatan user create design agar solusi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penggunanya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses riset dan pendekatan solusi yang akan dibacakan oleh teman saya. Nah, kami melakukan riset itu melalui wawancara semi terstruktur kepada 3 responden, yaitu 2 kasir dan 1 pemilik toko. Dan hasil ini dari hasil ini tuh kami menyusun 3 user persona dan 1 user journey map untuk memetakan alur kerja serta poin pengguna mulai dari menerima pesanan, menghitung total, pembayaran, hingga update stok dan rekap harian. Berdasarkan temuan tersebut, kami merancang arsitektur informasi berbasis peran atau role-based navigation. Kasir hanya diberi akses ke menu transaksi agar tampilannya sederhana dan tidak membingungkan, sementara admin atau pemilik si tokonya memiliki akses penuh ke menu produk, user, laporan, dan lain-lainnya untuk mengawasi operasional toko secara menyeluruh. Nah, selanjutnya kita akan melakukan demos. Sini kita akan melakukan demos. Di sini pertama kita akan masuk ke versi logonya dan ada tulisan di sini, tulisan welcome to Mainstore. Selanjutnya di sini ada menu login. Di menu login ini kita bisa memasukkan password dan username-nya. Nah, di sini ada 3 password, yaitu ada ray@gmail.com, ada brave@gmail.com, dan aisyah@gmail.com. Kita masuk ke yang Ray, karena si Ray ini berperan sebagai admin. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini itu ada beberapa slide. Yang pertama itu ada halaman dashboard. Di halaman dashboard ini kita bisa melihat jumlah transaksi, pendapatan, dan keuntungan.
Lalu di sini juga ada sedikit tampilan untuk laporan penjualan barang yang bisa dilihat di sini, dan di atas ini tuh ada buat tanggal, bulan, dan tahun. Itu sebagai buat kita tuh ngelihat jumlah transaksi hari ini dan pendapatan transaksi hari ini tuh udah seberapa. Selanjutnya kita masuk ke transaksi. Nah, di transaksi ini kita bisa cari produknya, kayak semisal di sini ada produk beras dan gula. Di sini juga ada Lanjut. keranjang, itu isinya itu ada subtotal, PPN-nya 10% dan totalnya itu berapa. Ya, selanjutnya yaitu ada produk. Di sini produk itu ada jumlah total produknya, terus stoknya sama stok terendahnya. Nah, di sini tuh kalau misalnya stoknya 10, berarti dia udah masuk ke stok rendah. Kita misal ingin menambahkan si produknya, kita bisa klik klik tambah produk ini. Nah, kita bisa masukin nama produknya, misal kita masukin Indomie, kategorinya makanan, harganya sekian, stoknya, dan fotonya. Jadi kita bisa langsung simpan. Selanjutnya yaitu di sini ada username. Di username ini uh, berarti ini tuh kayak si karyawannya, siapa aja yang megang si passwordnya. Di sini ada 3 username. Dia berperan sebagai admin dan juga kasir. Terus selanjutnya di sini ada laporan. Di laporan ini terdapat total pendapatan, total stok, dan stok terendahnya. Nah, di bawahnya yaitu ada filter laporan keuangan. Di sini tuh untuk mengetahui laporan keuangan kayak penjualan produk yang laku di bulan ini tuh apa saja dan berapa, serta kategorinya tuh berapa. Nah, kategorinya tuh apa. Terus di sini kita akan di sini terdapat tambah pemasukan dan tambah pengeluaran. Fungsi ini tuh untuk misal kita nambah pemasukan berarti dari si hasil si penjualan. Kita bakal masuk ke sini. Tapi itu bisa otomatis terupdate. Kayak misal ada pemasukan baru berarti modalnya kita bisa secara manual di sini tambah pemasukannya. Terus di sini ada tambah pengeluaran. Nah, di sini tuh pengeluaran ini tuh untuk misal kayak biaya listrik, biaya karyawan, gaji karyawan dan lain-lainnya. Terus di sini ada total pemasukannya berapa, sama total pengeluarannya berapa, sama saldo bersihnya. Jadi total pemasukan itu total yang masuk berarti uang kotornya, belum terhitung sama uang modal kayak misal lakunya 100, 300. Nah, pengeluarannya berapa sih? Habis dari situ kita akan menghitung total bersihnya. Berarti keuntungan total pemasukan dikurangi total pengeluaran, dia akan menjadi saldo bersihnya berapa. Dan di sini ada pemasukan dikurangi pengeluaran. Jadi misalnya yang masuk 102.000 terus dikurangi 20.000, jadi sisa 82.300, seperti itu. Selanjutnya kita akan login. Nah, di login ini ketika kita pencet, kita akan kembali ke menu main store atau menu loginnya. Oke. Cuma itu saja. Dan di sini kita ketika kita masuk login sebagai si kasir, kita akan masuk ke halaman kasir. Jadi di halaman kasir ini cuma ada dashboard dan transaksi. Boleh dijelaskan, Aisyah?
Iya, untuk aktif ini tuh kenapa nggak ada eh, buat tambah produk atau lihat laporan segala macam, karena ya emang ini tuh sistemnya dikhususin buat kasir aja. Jadi di sini tuh buat si bagian transaksi pembelian dan penjualannya aja sebetulnya. Di dashboardnya juga bisa dilihat jumlah transaksi, pendapatan, keuntungan, sama laporan barang yang di sini, yang ada di sini. Terus transaksinya bisa dilihat trade. Nah, sebenarnya sama tampilannya sama yang awal. Jadi si kasir ini tuh dia gunanya di ini tuh cuman untuk transaksi apa ya? Buat ngebantu transaksi si pembeli gitu loh. Kayak buat menghitung jumlah barang, menghitung harga barangnya berapa. Ya kayak gitu. Ya, tambahan sedikit, ketika si kasir melakukan transaksi atau melayani pembeli, dia akan otomatis si saldo ini atau jumlah transaksi pendapatan dan keuntungan ini akan masuk otomatis ke dashboard si admin. Jadi kita tidak perlu kayak masukin secara manual gitu. Ya, sekiranya segitu aja video penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, ini udah. Udah, itu doang.